Baik, Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya diberikan amanah oleh KPIC Kegiatan Diklat untuk membawakan sebuah mata pelajaran, itu menyiapkan peralatan budidaya ikan hias. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Makannya bagaimana? Tidak ada yang tersisa? Kenyang Pak. Kenyang. Wah, karena kalau ikan itu salah satu cirinya sehat ketika dikasih makan dia langsung respon. Baik, baik Bapak Ibu sekalian, ini perkenalan, nama saya Anwar, SPI MPI. Orang mengikuti dulu SPI sarjana penjual ikan. MPI katanya magister penjual ikan. Padahal SPI itu adalah sarjana perikanan. Kemudian saya adalah bideswara ahli pertama di BPIB KPTK. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sudah memperkenalkan diri. Sekarang saya minta ibu memperkenalkan diri dulu, karena kata orang kalau tidak kenal maka tidak saya. Cara perkenalan kita adalah ibu diminta untuk menyebutkan nama dan instansi, lalu sambung kata terakhir dari menurut versi Bapak Ibu sekalian dari kata-kata yang di bawah ini. Jadi silakan saya bacakan dulu. Memelihara ikan hias seperti wifi. Jika sinyalnya hilang, hilanglah harapan. Dan jika sinyalnya bagus, maka budidaya lancar. Bisa Pak, siapa namanya? Silakan. Ya, diperkenalkan namanya, instansi, kemudian disambung kata yang terakhir Pak. Saya Weldan Kusuf dari BPPT MTV BOE Malang. Budidaya pun lancar, rezeki moncer. Tepuk tangan untuk Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi selanjutnya ini adalah tujuan pembelajaran kita. Jadi dalam sesi pembelajaran ini ada 4 tujuan apa indikator yang kita capai. Yang pertama adalah menjelaskan tujuan penyiapan peralatan. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi jenis peralatan. 3, menjelaskan fungsi dan cara kerja peralatan. Dan yang keempat adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan peralatan. Untuk pengantar materi kita, kesiapan peralatan itu merupakan langkah awal dalam penentuan keberhasilan dari kegiatan budidaya. Sesuai dengan SOP, jika kita memilih peralatan sesuai SOP, maka ikan akan menjadi sehat, kerja efisien, kemudian usaha berkelanjutan. Di sini ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa jawab. Menurut Bapak Ibu, apa masalah terbesar saat akuarium tidak dipersiapkan dengan baik? Dan untuk menjawab pertanyaan multi choice ini, Ibu bisa merekam barcode ini. Silahkan, di dalam barcode ini itu ketika selesai di scan akan muncul pertanyaan. Dan silakan Bapak Ibu ya menjawabnya. Sudah Bapak Ibu di scan? Tidak ya? Oke. Silakan dijawab Bapak Ibu soalnya. Nah, ini ternyata dari pertanyaan tadi Pak Weldan menjawab jawabannya D, kemudian Pak Daryadi dijawabnya D, Ibu Uni menjawab D, Ibu Farika menjawab D, kemudian Ibu Heria menjawab D. Jadi semua jawabannya adalah D. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, kira-kira siapakah yang bisa menyebutkan minimal 2 alat aquascape sebelum kita bahas? 2 saja. Ada yang bisa bantu ya? Silakan Ibu, siapa Bu? Heria Pak. Ibu Heria ya, silakan Bu.
Ya, aerator dan sifon. Betul. Tepuk tangan untuk Ibu Maria. Baik, Bapak Ibu sekalian. Jadi tujuan menyiapkan peralatan itu yang pertama adalah memastikan semua alat berfungsi. Jadi ketika kita sebelum menggunakan alat itu, maka kita harus memastikan dulu bahwa alat yang kita pilih itu berfungsi dan bekerja sesuai dengan fungsinya. Jadi yang kedua adalah mencegah gangguan budidaya, karena ketika peralatan itu tidak berfungsi dengan baik, maka bisa terjadi gangguan di dalam proses budidaya. Kemudian ketiga adalah menjamin kesehatan ikan, karena tujuan daripada peralatan itu salah satunya adalah aerobat itu adalah untuk menstabilkan oksigen. Kemudian efisiensi untuk waktu dan biaya, karena ketika terjadi persoalan-persoalan di dalam budidaya tentu akan membuat biaya itu membengkak. Intinya adalah bagaimana agar budidaya itu lancar, aman dan efektif. Nah, Bapak Ibu, kira-kira kalau aerator itu rusak, risikonya apa yang paling besar? Ada yang bisa jawab? Silakan. Ya Pak Mentariadi ya. Kalau aerator rusak, resikonya oksigen bisa berkurang sehingga ikan bisa mati, Pak. Ayo kita beri aplaus lagi. Luar biasa Bapak Ibu. Saya senang ini bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu guru yang hebat. Baik, untuk jadi ya Bapak Ibu sekalian, jenis peralatan aquascape itu adalah ada aerator, kemudian ada filter, ada lampu, ada termometer dan heater, kemudian ada jaring dan sifon. Nah, Bapak Ibu sekalian, kira-kira ada yang bisa menyebutkan nama dan fungsi dari alat ini? Ya, silakan Ibu siapa? Teni, Pak. Ibu Teni, silakan Ibu Teni. Gambar 1 itu gambar aerator, Pak. Ya. Yang kedua filter. Ya. Sedangkan yang ketiga itu sifon. Iya, utama mungkin itu. Ya, jadi ini adalah gambar aerator yang tadi itu fungsinya untuk memompa atau menghasilkan gelembung. Kemudian ada filter atau saringan. Dan yang ketiga adalah sifon. Bapak Ibu kenal siapa yang menemukan sifon itu? Tidak kenal ya? Kawan saya dari Makassar. Betul, itu orang Makassar, tepatnya di Goa. Temennya Pak Anwar itu kayak. Oke Bapak Ibu sekalian, jadi fungsi dan cara kerja dari peralatan itu yang tadi adalah ada aerator itu menghasilkan gelembung udara atau gelembung oksigen. Gelembung udara kemudian menghasilkan oksigen. Kemudian ada filter untuk menyaring kotoran. Kotoran karena air udara itu biasanya kotor karena beberapa pengaruh, yang antaranya adalah pengaruh pakan yang tidak diserap oleh ikan, ada pengaruh feses dari ikan itu ketika setelah saya makan itu membuang kotorannya. Itu fungsinya filter tadi benar supaya airnya menjadi jernih. Kemudian ada lampu untuk cahaya fotosintesis agar tanaman menjadi sehat, karena di dalam akuarium juga itu perlu yang namanya proses fotosintesis untuk menghasilkan oksigen. Kemudian ada heater atau termometer untuk menstabilkan suhu agar ikan tidak stres. Nah, menurut Bapak Ibu sekalian, mana yang lebih penting, filter atau aerator? Ya, Pak Medan, silakan Pak Medan. Menurut saya, aerator lebih penting daripada filter, Pak. Karena dia menghasilkan oksigen. Luar biasa Pak Medan. Kita beri semangat lagi Pak Medan. Kelas kita ini termasuk semangat ya. Prosedur pemeriksaan. Jadi ketika alat itu mau kita gunakan, kita periksa dulu. Ini ada cek fisik. Jadi kita perlu cek fisik itu ada kabel, selang atau komponen. Kemudian cek kebersihan filter dan selang tidak tersumbat.
Kemudian kita uji ya, fungsinya, apakah aerator itu misalnya berfungsi, apakah filter itu berfungsi, lampunya hidup. Kemudian pastikan keamanannya, misalnya keamanan instalasi listrik itu bisa menjadi aman. Karena di dalam bekerja pun terkadang ada risiko-risiko yang bisa muncul, namanya risiko bahaya. Sehingga terkadang dalam setiap pekerjaan itu kita menerapkan unsur K3 tadi. Nah, ini bagaimana cara memastikan aerator berfungsi normal? Ada yang bisa jawab? Saya lanjut. Weldan lagi, luar biasa Weldan ini. Silakan Weldan. Aerator itu berfungsi normal. Tanda-tandanya jika kita melihat ada gelembung-gelembung yang keluar di dalam air, Pak. Oh, iya. Ada yang mau tambahkan? Ya cukup ya. Luar biasa Pak Weldan ini. Kayaknya Pak Weldan ini punya akuarium di rumah ini. Beliau selalu menjawab yang tepat. Atau jangan-jangan beliau ini penjual akuarium. Terima kasih Pak Weldan. Tepuk tangan untuk Pak Weldan. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi kesimpulan atau apa yang bisa kita tarik dari materi pembelajaran kita ini, bahwa peralatan itu adalah kunci sukses membudidaya. Itu yang pertama. Jadi yang kedua adalah setiap alat itu punya fungsi spesifik. Yang ketiga, pemeriksaan rutin wajib kita lakukan terhadap peralatan itu untuk mengecek apakah dia berfungsi atau tidak. Maka ada 3 kata kunci di dalam proses pembelajaran kita ini, yaitu fungsi, kemudian pemeriksaan dan kesiapan. Ada berapa kata kunci dalam pembelajaran kita ini Bapak Ibu? Ada 3. Yang pertama adalah fungsi, yang kedua pemeriksaan, yang ketiga adalah kesiapan. Itulah kata kunci di dalam proses pembelajaran kita pada kesempatan ini. Kemudian untuk umpan balik dan motivasi bagi kita, mengapa aerator itu dianggap alat paling vital? Ada yang bisa berikan umpan baliknya? Ya. Karena aerator menghasilkan oksigen. Betul, luar biasa itu. Tepuk tangan tengok. Ya. Jadi itu motivasi bagi kita semua bahwa peralatan yang siap pakai itu sama dengan ikan sehat, usaha lancar, risiko minim. Jadi ingat kata kunci Bapak Ibu sekalian yang tadi adalah ada. Silakan bisa dituliskan di depan. 3 kali Pak. Ya. Dari hari. Ada 3 kata kunci kita pada. Ya. Ada fungsi, kemudian ada pemeriksaan, ada kesiapan. Oke. Terima kasih Pak Menteri. Ya, jadi sekian dan terima kasih. Wassalam. Sebagai penutup dari kata-kata saya bahwa setiap gelembung air di akuarium adalah doa kecil agar usaha kita tumbuh menjadi rezeki besar. Sekian dari pemaparan yang bisa saya sampaikan. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya